tidak secara langsung ya. Jadi kita tetap syukuri, kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih bisa berkumpul. Nah, pada siang ini ya, pada acara Halal Bihalal hari ini, saya mewakili tim ilmu penyakit mulut IIK Baktiwiyata Kediri menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin jika selama ini kami mempunyai salah, mempunyai khilaf, kita sama-sama saling memaafkan. Oke, di sini tidak banyak yang akan saya sampaikan karena saya di sini hanya ingin mengucapkan minal aizin wal izin, kemudian ingin mengingatkan lagi kepada adik-adik, Mbak dan Mas yang ada di sini untuk tetap semangat walaupun mungkin kondisinya seperti ini. Kita belajar di rumah ya. Namun saya ingatkan untuk tetap semangat, memanfaatkan waktu dengan baik ya. Agar ketika kondisi ini sudah normal lagi, kita bisa berkumpul di RSGM dengan menyelesaikan tanggungan yang kurang sedikit. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik-baik. Kemudian tolong ya saling mengingatkan satu sama lain antar teman. Apabila ada temannya yang mungkin sering menghilang, tidak pernah ikut diskusi, kemudian malas-malasan, yang mungkin memang ketika belajar di rumah dan belajar di kampus itu akan sangat berbeda ya suasananya ya. Mungkin kalau di rumah kalian godaannya banyak ya. Di rumah ada televisi, ada keluarga ya. Kemudian ada gangguan lain sehingga mungkin tidak menutup kemungkinan akan menjadi distrak kalian ketika belajar ya. Tapi di sini jangan kalian jadikan itu alasan untuk kalian malas-malasan ya. Tapi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menyesuaikan pendidikan yang sudah kami tata ya selama daring ini. Jadi kalian harus tetap menyesuaikan, cepat beradaptasi dan mempunyai target. Jadi kalau misal di sini tim OM ya, untuk targetnya adalah menyelesaikan requirement yang bersifat kognitif. Jadi kalian harus mempunyai motivasi, ya saya harus menyelesaikan semua requirement yang bersifat kognitif ini. Sehingga ketika nanti masuk, saya hanya tinggal menyelesaikan kekurangan requirement saya, sehingga saya cepat bisa lulus, seperti itu ya. Itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengulangi lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Selamat belajar, tetap semangat, semoga kalian sehat selalu. Ya, itu sambutan dari saya, Dr. Endah. Saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih Dr. Yeni yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya monggo dipersilahkan dari Bapak Hakim Zulkarnain untuk memberikan materi dengan judul bagaimana dan sekarang sudah memasuki new normal. Monggo Bapak Hakim Zulkarnain dipersilahkan. Terima kasih Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyontek Pak Hakim, bisa share screen. Oh iya, saya disabled, nggak bisa. Mungkin dari hostnya, saya dijadikan co-host saja, biar saya bisa share screen. Sampun Mas Irwan. Nggih, sampun. Nggih. Loh. Nih.
Sampun nggih. Nggih, sampun Pak Hakim. Oke, Ngapunten saya nuturnya jadi kurang. host. Nanti saya kembalikan, nggih. Baik, Nggih. mohon izin untuk mulai berbicara. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin kepada seluruh jajaran dari Ilmu Penyakit Mulut, IIK Baktiwiyata Kediri. Mungkin dari peserta yang ada di hal bihalal ini ya, bertanya-tanya, ini siapa yang hari ini berbicara? Karena saya yakin tidak ada yang kenal saya di sini kecuali beberapa orang. Dan saya kok jadi host ya? Bentar, G. Saya hostnya saya pindahkan dulu ya. Ke Dr. Herlambang. Iya, ke Dr. Herlambang. Sebentar. Dr. Herlambang itu? Dr. Herlambang itu di Mas? Dr. Herlambang. Atau kemana Mas? Saya Ke bidang kajian host, penyakit mulut. Nggih. Baik. Ada. Oh, sudah ada. saya kembalikan. Nggih. Nggih, matur nuwun. Baik, saya lanjutkan, G. Saya di sini tidak mau memberikan materi, tetapi lebih ke berbagi karena kebetulan kemarin setelah saya menyelesaikan studi S2 saya sedang concern di emergency psikiatrik di rumah sakit. Jadi stigma adalah salah satu hal yang juga kami bahas dalam perkuliahan. Dan di sini saya bukan dokter, jadi saya merasa terhormat untuk bisa berbicara di antara dokter gigi dan calon dokter gigi. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Hakim Zulkarnain dan ini adalah beberapa universitas yang saya ikuti untuk kuliah kemarin untuk S2. Kebetulan saya ikut joint master degree dari beasiswanya Erasmus Mundus. Baiklah, akan saya mulai. Jadi sekali lagi ini bukan perkuliahan ya, tapi lebih ke diskusi. Mari kita ingat lagi, apakah itu sebenarnya new normal? New normal itu adalah kan kita sedang di ini ya masa pandemi corona. Jadi new normal adalah pandemi corona masih terjadi, tetapi kita berusaha hidup dengan adanya virus itu di sekitar kita. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bersiap dan melindungi diri dari virus corona, meskipun kemungkinan terinfeksi itu bisa terjadi pada semua orang, tidak dibatasi oleh usia, penghasilan, status sosial atau apapun itu, semuanya bisa tertular virus corona. Nah, selanjutnya stigma itu apa sih? Kenapa kok saya membahas tentang stigma? Sebenarnya stigma itu adalah secara definisi oleh Szymanski, dia mengatakan bahwa ini adalah suatu asosiasi negatif yang kalau dalam konteks kesehatan itu adalah yang asosiasi negatif yang dicantumkan pada orang yang mengalami yang terinfeksi corona, baik itu keluarganya, orang yang terinfeksi, atau orang yang sudah sembuh, dan yang berhubungan dengan corona, atau orang yang merawat corona. Bahkan tenaga kesehatan juga sering mendapatkan stigma oleh masyarakat umum yang tidak memahami apa itu corona. Dan ternyata menurut penelitiannya dia, stigma itu mempengaruhi kesehatan mental pelaku yang melakukan stigma dan juga korban yang mengalami stigma. Ini suatu yang menarik sekali. Dan ini adalah dampak pandemi pada kesehatan mental yang dari penelitian dilakukan oleh Roy, bahwa selama pandemi ini, 40% orang itu mengalami paranoid akan tertular oleh infeksi COVID-19. Lalu 75% itu mengalami khawatir yang berlebihan, bahwa dia atau keluarganya bisa terdampak oleh pandemi ini. Lalu 12% orang itu mengalami gangguan tidur. Dan 82% itu dia sudah berusaha untuk menghindari kontak dengan orang lain karena takut tertular dan lain sebagainya. Dan ini penelitian dilakukan di India dengan penduduk
yang lebih kurang 1 miliar, jadi bisa dibayangkan berapa impact dari persentase ini terhadap masyarakat yang ada di sana. Lalu kenapa sih stigma? Kenapa kok saya ingin berdiskusi tentang stigma ini? Karena ternyata stigma itu ini loh, disebabkan oleh adanya keterkejutan masyarakat tentang adanya COVID ini. Karena COVID kan sesuatu hal yang baru dan masyarakat pahamnya bahwa COVID ini adalah penyakit yang membuat orang meninggal. Mereka tidak tahu bahwa COVID ini itu suatu penyakit yang bisa disembuhkan, berbeda dengan AIDS. Jadi masyarakat umum itu tidak tahu, yang mereka tahu hanya COVID tidak bisa disembuhkan dan membuat orang meninggal, itu saja. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. COVID bisa disembuhkan meskipun belum ada obat dan belum ada vaksinnya. Sehingga kenapa kok pemerintah begitu sangat berhati-hati dengan COVID ini dan banyak tindakan yang dilakukan karena memang vaksinnya belum ada. Sehingga itulah yang kabur di masyarakat secara umum. Lalu karena masyarakat kurang pengetahuan, akhirnya mengakibatkan mereka ini mencari kambing hitam, dan kambing hitamnya adalah orang yang terinfeksi corona itu sendiri. Ingat kasus pertama dan kedua COVID-19 di Indonesia, data diri si pasien itu dengan cepat tersebar di media sosial, sehingga si pasien merasa tidak nyaman, apalagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini beberapa bahaya stigma di tengah pandemi corona ini. Yang pertama itu bisa mengakibatkan orang dengan gejala COVID itu enggan untuk melapor bahwa mereka itu sakit, karena kalau dia melapor pasti keluarganya atau dia sendiri takut untuk ditolak oleh masyarakat. Lalu sehingga banyak orang yang berusaha untuk menyembunyikan diri atau lari dari pemeriksaan dan lain sebagainya, yang itu malah berisiko untuk menginfeksi orang di sekitarnya. Nah, ini ada penelitian dari Herdina. Beliau adalah dosen psikologi di Universitas Airlangga. Itu beliau mengatakan cara melawan stigma pada era new normal itu adalah yang pertama, jangan berbagi ketakutan dan kepanikan, apalagi memojokkan mereka yang telah dites positif atau tenaga kesehatan dari pihak yang bekerja untuk mengatasi wabah ini. Jangan berikan ketakutan kepada mereka. Lalu cari tahu lebih banyak tentang COVID. Mari kita membaca sesuatu yang ringan, yang penting memberikan menambah pengetahuan kita tentang corona. Tidak perlu mencari informasi berapa sih yang meninggal, berapa sih yang terinfeksi. Jangan berlarut-larut pada data itu, karena itu malah membuat orang semakin khawatir. Jadi lebih baik mencari informasi bahwa apa virus ini dan bagaimana cara pencegahannya, preventif dan kuratif itu seperti apa. Lalu panggil orang yang terinfeksi itu sebagai pasien, bukan dengan sebutan penderita COVID-19 atau korban atau keluarga COVID-19 dan sebutan lainnya yang memberikan label COVID-19 pada mereka. Karena pada dasarnya mereka adalah pasien, tidak jauh berbeda dengan pasien lain yang ada di rumah sakit. Dan pelabelan atau nama yang diberikan kepada mereka itulah yang mempengaruhi perilaku masyarakat kepada pasien yang menderita COVID corona ini. Lalu tunjukkanlah rasa empati dan kasih sayang pada orang yang diketahui terkena virus atau yang menjadi ODP atau mungkin yang menjadi PDP. Tunjukkanlah rasa empati dan kasih sayang. Lalu bagaimana sih cara menumbuhkan rasa empati? Menurut Herdiana, caranya adalah bayangkan diri Anda atau orang yang tercinta itu distigma karena COVID-19. Bayangkan orang terdekat kita itu dijauhi orang karena dikatakan dia adalah penyebar COVID-19 gitu. Bayangkan diri Anda di posisi orang yang terstigma, sehingga Anda akan tumbuh rasa empati untuk tidak melakukan stigma kepada orang lain. Lalu, nah, begini, ini ada beberapa tanda-tanda kesehatan mental terganggu. Seperti penelitian yang dikatakan oleh Roy tadi, ternyata banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu nih. Nah, ini ada beberapa penelitian dari Zulkifli dan Zulkifli et al. Dia mengatakan bahwa orang yang mengalami stres saat pandemi ini biasanya itu menimbulkan reaksi seperti ini. Perut kembung, rasa tidak nyaman di dada, atau sedikit-sedikit memikirkan pandemi, dan biasanya muncul keringat dingin saat diskusi tentang COVID-19 ada. Jadi kalau
Anda merasa seperti itu, atau orang di sekitar Anda merasa seperti itu, berikanlah pemahaman kepada mereka agar mereka tidak semakin stres, tidak semakin terganggu kesehatan mentalnya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips untuk melakukan mekanisme coping yang diterbitkan oleh World Health Organization. Mereka mengatakan WHO concern sekali dengan kesehatan mental selama pandemi corona ini. Salah satu tips yang mereka berikan adalah mereka mengatakan nggak apa-apa untuk merasa sedih atau stres atau bingung atau apapun itu, ekspresi stres apapun itu, tapi luapkanlah emosi itu kepada orang yang dipercaya, orang yang dekat, entah itu istri, suami, atau mungkin orang tua, atau bahkan pacar, begitu. Lalu kalau harus tinggal di rumah, konsumsi makanan yang sehat, lalu jangan merokok berlebihan atau minum alkohol. Saya yakin tidak banyak yang melakukan ini, karena ini tidak sehat. Lalu cari informasi yang jelas dan membantu. Maksudnya bukan informasi yang kabur, hoax seperti itu. Singkirkan hoax. Kita harus mencari informasi yang jelas dari pemerintah atau dari sumber-sumber yang jelas. Lalu kurangi kecemasan. Jadi contohnya saat kita melihat TV tuh, melihat berita tentang corona. Apabila saat melihat berita itu membuat kita cemas, segera ganti berita itu. Bisa menonton apa ya, drama Korea mungkin, atau mungkin nonton Suara Hati Istri yang sekarang lagi viral. Dan juga tips yang terakhir adalah ingat-ingat masa pengalaman kita dulu saat kita mengalami stresor yang besar itu, kita melakukan apa tuh biar kita stres kita itu bisa membaik. Itu sangat membantu untuk memperbaiki sebagai mekanisme coping. Nah, saya rasa itu yang ingin saya bicarakan. Ini ada beberapa sumber yang saya gunakan dalam diskusi ini. Oh ya, saya lupa mengatakan, kebetulan saya adalah staf di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Jadi kenapa beberapa sumbernya dari Universitas Airlangga. Dan tadi saya berdiskusi dengan seorang rekan yang sedang berada di Australia. Dia mengatakan bahwa stigma ini bisa dihilangkan apabila orang memiliki pengetahuan yang cukup. Dan untuk meningkatkan pengetahuan di orang Indonesia, karena tingkat pendidikan orang Indonesia ini masih tergolong rendah, karena 60% penduduk Indonesia masih berpendidikan lulusan SMP. Dan kalau Anda tahu jumlah orang yang berpendidikan tinggi di Indonesia yang lulus S1, S2, S3, atau profesor, ternyata angkanya itu masih di bawah 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, sehingga suatu edukasi yang diberikan oleh pemerintah di televisi itu tidak mudah untuk dicerna oleh masyarakat, karena memang tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Nah, saat saya berdiskusi dengan teman saya, ternyata ada trik untuk membuat masyarakat Indonesia ini paham. Triknya adalah orang Indonesia ini bisa dibagi menjadi 4 kategori. Jadi netizen 2.0 itu bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang kategori pertama adalah orang yang kepo. Orang yang kepo itu orang yang suka nonton infotainment atau suka lihat lambe turah atau lain sebagainya, yang membagikan informasi tentang kekinian. Yang pertama adalah orang-orang yang kepo. Yang kedua adalah orang yang narsistik. Orang narsistik adalah orang yang suka berbagi. Berbagi, dia habis jalan-jalan kemana, dia habis membeli tas merek apa, dia habis membeli merek makeup apa, atau membeli handphone baru apa. Itu orang yang narsistik. Dan yang ketiga adalah orang yang mendengarkan dari tokoh religius. Jadi kalau nggak dari tokoh religius, mereka nggak mau mendengarkan. Dan yang terakhir adalah orang yang menginginkan informasi dari sumber yang jelas, entah itu dari pemerintah atau dari penelitian atau lain sebagainya. Nah, dari keempat ini, itu ada 2 hal yang bisa mewakili demografi masyarakat Indonesia, yaitu orang yang kepo dan orang yang narsistik. Nah, di mana sih perannya kita sebagai tenaga kesehatan? Perannya adalah di sini. Saat saya melihat beberapa profil mahasiswa dan dosen dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata,
saya melihat banyak orang yang followersnya itu lebih dari 1.000. Ada yang 20.000, ada yang bahkan ratusan ribu juga ada. Nah, ini adalah peluang bagi orang yang berada di lingkungan IIK untuk membagikan informasi ini agar kita bisa mencegah stigma tersebar di masyarakat. Karena dengan bayangkan orang yang memiliki followers di Instagram 1.000, saat dia memposting suatu Instagram story, maka impact yang akan dihasilkan adalah 1.000 orang, minimal separuhnya lah, 500 orang akan melihat status Instagram story itu. Sehingga itu akan menyebarkan informasi kepada orang segitu banyak dengan cara yang sangat mudah, begitu singkat dan mengena. Dan mereka pasti akan melihat, tidak seperti tidak seperti iklan di televisi yang kalau iklannya muncul pasti akan diganti ke channel TV lain yang tidak ada iklan. Sedangkan kalau Instagram, otomatis kita akan melihat. Nah, bayangkan kalau seluruh staf atau mahasiswa yang ada di IIK melakukan campaign untuk mencegah stigma kepada pasien COVID-19, maka impact-nya akan sangat luar biasa. Dan saya yakin stigma akan membaik di negeri kita ini. Baiklah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa beberapa saran dari pemerintah yang harus dilakukan, yaitu jaga jarak minimal 1-2 meter, gunakan masker bila harus keluar rumah, sering cuci tangan, dan cari pertolongan medis bila Anda mengalami gejala demam, batuk kering, dan sesak nafas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim Zulkarnain yang telah berkenan untuk memberikan materi tentang antara stigma dan new normal. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan, monggo yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama bisa 2 pertanyaan dulu, dipersilahkan. Saya kira tidak ada tanya jawabnya, Dr. Endah. Wah, semoga tidak terlalu sulit ya pertanyaannya. Saya takut tidak bisa menjawab. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan saya ingin bertanya kepada Pak Hakim ya. Saya panggil Pak Hakim aja kali ya. Ya, perkenalkan nama saya Mario. Jadi mungkin saya ingin mewakili juga dari teman-teman koas ya khususnya, di mana kita kan dalam menjalankan koas itu kita berhubungan itu sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Hakim. Tentu kok dengan mendengar kemana-mana gitu ya, pikirannya tuh udah yang takut aja seperti itu. Sedangkan kita sebagai anak koas kan harus menyelesaikan rekrutmen untuk mengerjakan pasien seperti itu. Mungkin mengenai pertanyaan saya, mengenai tadi mengubah stigma seperti itu, kalau menurut saya pribadi untuk mengubah stigma atau mindset seseorang itu yang selama ini mungkin dicekokin sama media sosial ya, dengan sebegitu seramnya COVID, dengan keterbatasan pengetahuan mereka, lalu bagaimana kita mungkin juga ke orang tua pasien kita, karena kita di sini juga merawat pasien anak-anak ya, khususnya di bidang ortodonti. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan kekhawatiran dari si
orang tua tersebut atau mungkin juga anaknya, karena kita nanti kan di klinik ya kita akan menggunakan APD seperti itu yang full menyeram. Menurut saya itu juga cukup menyeramkan ya, seperti itu. Nah, itu bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan anaknya juga, mungkin dari segi komunikasi mungkin bisa berbagi tips kepada kita anak-anak koas IIK untuk menangani permasalahan yang cukup penting lah, sangat penting untuk kelulusan kita juga seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mario, pertanyaannya bagus sekali ya. Sambil mungkin dipersiapkan satu pertanyaan, monggo Bapak Hakim kalau berkenan untuk menjawab pertanyaannya Mas Mario dulu. Terima kasih Dr. Endah. Mas Mario ya, terima kasih Mas Mario, calon dokter gigi ini ya. Kembali kasih, amin. Sebenarnya ini pertanyaan yang bukan ranah saya untuk menjawab, karena pasti kebijakannya dari Konsil Kedokteran Gigi Indonesia yang dia akan memberikan kebijakan tentang ini. Tapi mungkin saya bisa memberikan beberapa faktor yang bisa hasil penelitian, beberapa faktor yang bisa merubah mindset bahwa ternyata awareness itu mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi kalau seandainya orang tua atau pasien dibentuk awareness-nya bahwa mereka dijelaskan apa itu COVID, lalu pencegahannya bagaimana, dan prosedur apa yang sudah dilakukan oleh IIK untuk mempersiapkan di era pandemi ini, saya rasa kalau menurut penelitian itu bisa membuat orang untuk mau merubah perilaku diri. Jadi saya rasa itu yang penting untuk ditanamkan kepada calon pasien. Tetapi karena kan begini ya, penelitian masih berkembang dan baru-baru ini baru diketahui bahwa ternyata kan masyarakat ada yang mengira bahwa virus corona itu bisa tersebar dari airborne, dan ternyata kan itu sudah dilakukan penelitian, itu suatu kesalahan. Tetapi ternyata virus corona bisa tersebar dari aerosol tuh. Ternyata penelitian mengatakan bahwa iya seperti itu. Jadi kan kita bisa menjelaskan pada calon pasien bahwa kita tidak akan melakukan tindakan yang berinteraksi dengan itu. Jadi kita bisa menjelaskan apa yang akan kita lakukan kepada mereka yang benar-benar tidak berinteraksi dengan penularan virus. Kalau menurut penelitian itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku mereka. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ada yang mau tanya lagi? Monggo ya. Ada yang bertanya lagi atau sudah tidak ada? Sepertinya penjelasan dari Bapak Hakim sudah sangat jelas ya tentang stigma dan new normal. Sudah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sesi foto bersama, yang saya Pak Hakim, mungkin kalau boleh, ini ada beberapa yang minta untuk maskernya dilepas, karena supaya kalau ketemu di jalan mungkin supaya kita bisa untuk menyapa. Gimana Mas cara khusus? Oh gitu. Yang lainnya minta tolong videonya diaktifkan ya. Kak itu Mas.
Sampun. Sudah. Sudah, kah? Sudah. Nggih. Sudah nggih. Alhamdulillah acara halal bihalal IPM sudah selesai. Terima kasih Bapak Hakim yang sudah berkenan untuk memberikan materi tentang stigma dan new normal. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Siang, dokter. Terima kasih. Terima dokter. Terima kasih, Dok. Maaf lahir batin ya. Juga, dokter.